Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang mat, karena saya lihat teman-teman masih salah dalam membaca panjang pendek bacaan. Sebenarnya mat ini akan kita pelajari rencananya di semester 4, tapi karena kasusnya seperti ini saya akan menyinggung sedikit, mungkin nggak terlalu dalam, maksudnya nggak semuanya, tapi akan saya singgung aja. Nanti di semester 4 akan kita pelajari lagi, seperti itu ya. Oke, mat yang akan kita singgung atau pelajari di video kali ini yang pertama adalah mat tabi'i yang paling banyak di Al-Quran. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Nah, apa sih mat tabi'i itu? Mat tabi'i itu ketika ada, ini yang dasar ya, ketika ada fathah bertemu dengan alif, kemudian ketika ada kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Kemudian ketika ada dhammah bertemu dengan waw sukun atau waw mati, seperti itu ya. Nah, ini yang paling dasar, ini harus teman-teman baca 2 harokat, seperti itu ya. Contohnya itu gimana? Misalkan yang fathah bertemu dengan alif gitu ya. Fathah iyakum. Nah, ini ada fathah, ini fathahnya punyanya Sya, ini ketemu dengan alif, maka ini bacanya 2 harokat ya. Di mat tabi'i ini bacanya 2 harokat. Fa'ahyakum, fa'ahyakum. Mungkin teman-teman di semester 1 sudah saya kenalkan dengan metode di Maqdis itu. Jadi ada jurus 1 namanya diayun aja. Oke, maaf tadi sempat terputus ya. Oke, kita lanjut tadi sampai metode Maqdis ya. Diayun aja. Jadi itu sebenarnya untuk mempermudah kita ya. Itu kan Maqdis itu mengadakan sebuah jurus untuk tahsin, memperbaiki bacaan gitu. Dengan jurus-jurus itu ada 7 itu yang sempat saya minta teman-teman untuk melihat YouTube-nya Maqdis. Oke, kemudian contoh yang kedua, misalkan kasroh bertemu ya sukun gitu.
fihi, fihi. Ini bacanya 2 harokat juga. Ini ada kasroh ketemu ya sukun. Fihi, fihi. Kemudian ada dhammah bertemu waw. Contohnya misalkan yu'minuna, ini ada dhammah bertemu waw mati. Yu'minuna. Kalau kita terapin ke metode magdis maksudnya di ayun aja, ya. Di ayun aja, di ayun aja, di ayun aja, di ayun aja. Fa'ahyakum, fa'ahyakum fihi yu'minuna, yu'minuna, yu'minuna. Misalkan kita terapin ke surat Al-Fatihah misalkan. Nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya maksud pengembangan tadi ya. Ini yang 2 harokat itu mat tadi enggak cuma yang fathah ketemu alif, kemudian kasroh bertemu ya sukun, kemudian dhammah bertemu waw sukun. Ini nanti ada pengembangannya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Kita yang identifikasi yang 3 tadi dulu aja. Misalkan di sini ada nih, iyaka, iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi yang 2 harokat ini yang kita pelajari. Nah, iyaka ada fathah bertemu dengan alif. Iyaka ini juga sama ya, fathah bertemu dengan alif. Kemudian ini fathah bertemu dengan alif. Siroto, siroto. Ini kasroh bertemu dengan ya sukun. Alladzina, alladzina. Oke, kita masuk pengembangannya mungkin. Kita akan jelaskan pengembangannya dulu ya. Supaya teman-teman nanti nggak bingung loh, ini nggak masuk format topik kok dibaca panjang gitu. Sebenarnya ada pengembangannya ini. Pengembangannya itu dan misalkan ini di bawah sini aja. Fathah berdiri, fathah berdiri. Contohnya dzalika maliki yaumiddin. Ini hati-hati ya, kalau yang di Al-Fatihah itu panjang ya, maliki yaumiddin. Tapi kalau yang di surat An-Nas tuh malikin nas itu nggak panjang, itu hati-hati, banyak yang salah di sana seperti itu. Oke, kemudian ada namanya alif maksuroh atau alif bengkok biasanya. Kalau teman-teman biasanya alif maksuroh. Nah,
Nah, ini bentuknya kayak gini. Al-ashqa. Nah, ini yang kayak gini-gini nih bacanya juga 2 harokat. Al-ashqa. Al-ashqa. Kemudian pengembangan lagi kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Contohnya seperti apa? Liqaumihi. Nah, liqaumihi diharokat juga. Kemudian ada dhammah terbalik seperti angka 6 gitu ya. Ini bacanya juga 2 harokat. Dhammah terbalik. Haulahu. Ini bacanya 2 harokat juga. Nanti akan kita identifikasi lagi nih. Nah, yang paling penting kita akan memperbaiki bacaan Fatihah kita, karena Fatihah itu setiap sholat kan dibaca ya. Jadi kita usahakan memang harus benar. Oke. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ayun aja. Alamin. 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 Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Di ayun aja. Di ayun aja. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini untuk membiasakan ya. Selanjutnya kalau teman-teman udah terbiasa, nggak harus di ayun juga, nggak apa-apa gitu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ini untuk membiasakan. Yang namanya tahsin itu kan memperbaiki. Jadi kita biasakan dengan jurusnya simakdi. Kenapa saya mengadopsi simakdis? Karena menurut saya memang bagus. Saya dulu pernah ikut tahsinnya simakdis ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi yang panjang-panjang ini jangan sampai dibaca pendek, yang pendek jangan sampai dibaca panjang ya. Ini ada huluna fi di nillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Seperti itu ya. Nah, ini harus teman-teman perhatikan yang seperti ini nih, teman-teman harus perhatikan ya.
Oke, kita mungkin lanjut dulu ya. Lumayan. Kita lanjut mat yang sering lagi. Yang kedua adalah mat wajib mutasil ya. Mat wajib mutasil. Nah, mat wajib mutasil ini apa? Ketika ada mat tabi'i tadi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini nama bacaannya namanya mat wajib mutasil. Jadi masih dalam satu kalimat gitu ya. Biasanya kalau di Quran modern itu ada tanda benderanya itu loh. Jadi Quran-Quran modern itu sudah mempermudah dalam membaca. Oh ya, ini di modulnya saya kirim ada yang salah. Itu bukan su tapi sawa gitu. Sawaun. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, mat tabi'i bertemu dengan hamzah ini dalam satu kalimat, ini bacanya 6 harokat. 6 atau 5 ya? 5. Sorry, salah. 5 harokat maksudnya. Sawaun ji'ah ji'ah ji'ah. Biasanya kalau di Quran modern ada apa namanya? Ada benderanya, cuman saya tulis bendera kok jadi aneh. Pokoknya kalau ada mat tabi'i, ini kan ada mat tabi'i ketemu dengan hamzah ini kan mat tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu bacanya 5 harokat ya. Kalau di jurusnya makbis itu namanya lamain aja. Lamain aja sawaun ji'a idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa seperti itu ya. Coba kita lihat implementasinya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ini sebenarnya bukan mat wajib, ini mat jaiz karena ini dua kalimat ini sebenarnya. Ya ayyuha, kalau ini juga mat jaiz. Oke, kita bahas dulu lah mat jaiz. Kalau mat wajib tadi yang idza jaa. Cuman kalau ini ya, bentar saya jelaskan dulu. Ini ada mat jaiz. Mat jaiz munfasil. Nih, mat jaiz munfasil ini adalah ya sama kayak mat wajib mutasil. Tapi dalam dua kalimat. Mat
Robi'i bertemu dengan Hamzah, tapi berbeda kalimat gitu, di lain kalimat, jadi dua kata gitu loh. Kayak tadi kan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah ini kan la ini kan tidak gitu, a'budu saya menyembah, jadi berbeda kalimat gitu. Kalau ini kan satu kalimat, satu kata, itu jadi apa namanya, dibacanya mad wajib mutasil, jadi harus 5 harokat. Nah kalau misalkan yang mad jaiz munfasil ini boleh dibaca 2 harokat, atau boleh dibaca panjang juga 5 harokat seperti mad wajib. Tapi karena di Quran modern itu ya tandanya ya bendera juga, untuk amannya gitu, teman-teman baca aja yang bendera itu ya panjang, itu 5 harokat, pakai jurusnya yang ini, lama in aja gitu ya. Kita coba, kita pakai implementasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Itu untuk implementasi yang mad wajib mutasil tadi ya. Sekarang yang mad jaiz tadi, tetap kan ada benderanya juga. Kalau di Quran modern memang kayak gini. Kemarin juga sempat ada yang tanya kan, min kayak ada nun pas kita belajar tajwid nun mati, hukum nun mati itu ketemu huruf jaiyah. Itu tapi huruf jaiyah setelahnya itu ada tasdidnya gitu. Itu masuk ke hukum nun mati atau enggak? Ya itu tetap masuk. Itu karena pengaruh Quran modern aja. Kalau misalkan itu enggak Quran modern ya pastinya. Nah kayak gini nih, abidun ini kan tanwin bertemu mim, tapi ini mimnya kok ada tasdidnya gitu, dia bingung. Ini karena Quran modern aja. Sebenarnya abidun terus langsung mimnya ini nggak ada tasdidnya, tapi diberi tasdid supaya memudahkan dalam bacaan gitu. Seperti itu ya. Oke, kita implementasikan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seperti itu ya. Tapi kalau dibaca 2 harokat sebenarnya juga nggak apa-apa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang berpendapat juga kalau misalkan dari awal udah baca 2 itu harus 2 terus, kalau panjang terus. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah ini untuk amannya ya tetap tadi ya, baca
sama dengan mat wajib mutasil, karena takutnya kalau kita misalkan kita nggak tahu ini satu kalimat atau dua kalimat gitu, nanti udah terlanjur kita baca dua harokat ternyata satu kalimat. Kalau satu kalimat kan mat wajib mutasil, jadi harus harus panjang gitu. Jadi kalau amannya kalau ketemu bendera seperti ini kita baca aja 5 harokat. Oke, kita lanjut lagi, 2 lagi lah ya. Kalau yang jarang-jarang mungkin kita nggak akan bahas dulu, nanti kita bahas di semester 4 gitu. Mat lazim musaqal kilm. Ini adalah mat tabi'i ketika bertemu tasydid. Mat tabi'i bertemu dengan tasydid atau syiddah, sama aja. Atau bisa disebut juga mat lazim mutawal ya. Nah, ini contohnya itu ya yang di Al-Fatihah itu nanti implementasinya. Waladhdallin. Nah, ini biasanya ada benderanya juga. Nah, ini bacanya 6 harokat ya. Jadi kalau ada, ini kan mat tabi'i ya, mat waladhdallin, ad-dallin, ketemu tasydid. Kalau ini enggak ya, kalau yang ini kan yang panjang, tapi ini kan ketemu dengan bab kita yang pertama itu alif lam ya, lam takrif. Ketemu lam takrif ini enggak. Kalau yang panjang ini, jadi mat tabi'i ketemu dengan tasydid, ini baru mat lazim musaqal kilm. Bacanya 6 harokat. Kalau jurus makdisnya itu kalau teman-teman masih ingat. Lamakan aja, lamakan aja. Jadi ketemu kan. Lamakan aja, waladhdallin. Faiza aja. Tammatul kubra. Faiza ja'atis sokhah as-sokhah at-tammatu az-dzallina. Implementasinya ini ya di surat Al-Fatihah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kemudian mungkin akan saya tambahkan satu lagi lah ya, yang sering banyak di Quran juga ini, namanya mat arid lisukun. Kalau di modul nomor 7, mat arid lisukun. Nah, mat arid lisukun ini apa? Ketika ada mat tabi'i atau mat lain, mat lain belum saya ini ya.
harus saya jelaskan juga ya mat lain. Oke, nggak apa-apa deh, tambah mat lain. Mat lain itu yang ketika ada fathah bertemu dengan wau atau ya mati. Fathah bertemu dengan ya mati atau wau mati. Jadi bacanya itu ya kalau jurus makdis itu abaikan aja, jadi langsung itu abaikan. Contohnya kan roibun ya, seperti membaca biasa, roibun abaikan. Jadi gimana ya, lemes gitu, abaikan roibun ya seperti itu. Roibun, bukan roibun, bukan gitu ya, tapi roibun. Misalkan lagi khaufun baitun. Jadi bukan khaufun tapi khaufun, bukan baitun tapi baitun, bukan roibun tapi roibun, seperti itu ya. Kalau jurus makdisnya ini abaikan, bukan abaikan tapi abaikan aja. Coba kita cari implementasinya yang itu ada enggak kalau di surat-surat ini. Nah, mungkin nanti bisa jadi tugas saya Pak nyari implementasinya. Oke, kemudian kita lanjut yang tadi ya, mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Nah, ini ketika apa? Ketika ada mat tabi'i atau mat lain bertemu dengan wakof gitu, di tempat berhenti, dengan wakof. Jadi misalkan ya, contohnya banyak ya, kayak yang di terakhir surat gitu, Khalidun. Ini sebenarnya kan bacanya kalau di tengah Khaliduna, tapi kalau di akhir jadi mat arid li sukun, Khalidun. Nah, bacanya gimana? Bacanya macam-macam. Jadi boleh 2 harokat seperti mat tabi'i biasa, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Biasanya kalau 6 harokat itu buat yang baca Quran kiroat itu loh, yang mujawadah itu kan panjang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan bacanya biasanya panjang kalau orang-orang qori mujawadah. Kalau kita baca murotal itu kan biasanya ya 2 harokat cukup lah. Khalidun Sami'un basir Qul a'udzu birabbin nas. Nah, implementasinya juga bisa di Al-Fatihah. Ini nanti mungkin tugasnya bisa Al-Fatihah, harus baca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mat arid li sukun namanya. Ar-Rahim. Kalau misalkan di tengah kan mungkin Ar-Rahimi. Tapi karena ini di wakof, ketemu wakof gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin. Berapa harokat saya baca? Mungkin 4 ya. Ar-Rahmanir Rahim. 4. Yang enak emang 4 ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sorry, nafas saya nggak cukup. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa identifikasi, kemudian baca. Untuk tugasnya nanti mungkin akan saya sampaikan secara teks saja. Karena ini udah lumayan panjang videonya. Oke, mungkin itu saja singgungan dari mat supaya teman-teman baca panjang pendeknya itu enggak salah-salah lagi. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada benarnya itu berarti dari Allah. Terima kasih. Alafu minkum. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan langsung tanyakan di grup aja. Oke, di komentar juga boleh. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.